Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan kajian yang insya Allah akan diberikan oleh Dr. Ahmad Kurnia. Adapun judul kajian kita pada sore hari ini adalah pergiliran kemenangan atau kekuasaan akan diberikan silih berganti. Selama kegiatan kajian ini berlanjut, berikut adalah beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. Satu, untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita, pada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Dua, jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat atau secara langsung nanti setelah pemaparan selesai. Tiga, selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau memute mikrofon device masing-masing. Dan keempat, untuk melihat rekaman kajian yang ini dan yang lalu atas nama Dr. Ahmad Kurnia dapat dilihat di channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia. Baik, Dr. Ahmad Kurnia, dipersilakan untuk memulai kajiannya. Silakan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat dan ridhonya tidak ada putus-putusnya. Kita mengkaji kalimat Al-Quran, tidak ada putus-putusnya. Insya Allah kita akan mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan kalimat Al-Quran. Insya Allah tidak ada putus-putusnya. Insya Allah dengan menjalankan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari kita, tercapailah tujuan Al-Quran sebagai syafaat untuk kita nantinya. Ya, sholawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata untuk tersenggaranya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, hari ini kita akan membahas yaitu bagaimana supaya nggak terjadi pergiliran, peralihan segala macam kekuasaan atau nikmat dan rahmat dari Allah. Jadi umat muslim ini harus selalu waspada. Jangan sekali-kali terkecoh dengan bahasa filosofi dunia. Ya, sehingga kita nggak digilirin kekuasaan seperti yang sekarang kejadiannya. Jadi hidup seorang muslim harus selalu waspada dalam segala hal, baik dalam keadaan damai, apalagi dalam kondisi perang. Karena banyak musuhnya yang berusaha mengincar seluruh kelemahannya. Musuh-musuhnya juga belajar sama dari Al-Quran. Sehingga musuhnya sadar segala sumber kekuatan menjalankan Al-Quran harus dijalankan oleh umat muslim ini secara kafah, harus ditadaburi, harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada kompromi dengan filosofi dunia, filosofi akal, atau filosofi, setan. Karena bila kompromi dan lebih mengikuti manusia daripada Al-Quran, akan terjadi sumber bencana, sumber kesusahan, hidup sempit, akan berlangsung seperti efek domino, sehingga terlena dengan dunia, tertutup seluruh panca inderanya, sehingga susah untuk membuka dan menyadarkannya. Gambaran seperti buih, walaupun banyak, tapi tidak ada efek sama sekali. Dihinakan, ditakuti, dijajah, tidak ada sifat untuk berjihad dalam membelanya. Tidak ada sifat kreatif dari Al-Quran, seperti dicontohkan Rasulullah beserta para sahabatnya. Selalu mengikuti pola Yahudi sebagai musuh utamanya, sehingga hasilnya bumi akan hilang. Ya, udah dijelaskan manusia yang paling lapis di dunia ini adalah Yahudi, surat Al-Baqarah 96. Ya, jadi kita kalau bisa kita kreatif. Tidak sadar dikirim ke neraka secara berjamaah.
walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum dan seterusnya. Marilah sekali lagi waspada selalu. Selalu persiapkan diri untuk selalu berjihad sehingga menjadi muslim terbaik karena menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran. Terus yang ini kita lihat ya, kesultanan terakhir itu adalah Turki Utsmani atau Ottoman. Kekuasaannya begitu hebat. Ya, digilirkan kekuasaannya karena dia melupakan hukum-hukum Allah. Dia tergoda sama godaan Yahudi ya untuk membangun negaranya dipakai duit riba, akhirnya hancur. Ya, katakanlah Muhammad, Tuhan pemilik kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau cabut dari siapapun yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang kau kehendaki. Engkau hinakan siapapun yang kau kehendaki. Di tangan kaulah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Contoh yang sederhana, tidak mengikuti pimpinannya yaitu Rasulullah. Di dalam perang Uhud kalah. Ya, di dalam perang Uhud kalah, terhina umat muslim. Ya, ini suatu contoh yang luar biasa. Siapa yang bisa melihatnya? Yaitu Khalid bin Walid, jenderal yang luar biasa. Ya, dia bisa melihat kelemahan umat Islam saat itu, digempur dari belakang, habis semuanya. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita tidak istiqomah dengan Al-Quran, kita melepaskan Al-Quran, orang yang membaca musuh kita akan luar biasa untuk menghancurkan kita. Udah dicontohkan di perang Uhud. Jadi sekali-kali lagi waspada kita. Terus, ya, karena Muslim jangan sekali-kali menukar dengan dunia. Ya, ini udah dikasih tahu. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Begitu udah senang dia dustakan. Milih filosofi dunia. Ini yang bahaya. Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya, surat 72 ayat 16-17. Dengan cara itu kami menguji mereka. Barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Ya, jadi kita harus istiqomah. Begitu juga surat 5 ayat 66 kita harus istiqomah. Kita tidak boleh setengah hati di dalam menjalankan Al-Quran. Nah, inilah musuh-musuh Allah yang akan mengetahui kelemahan kita kalau kita mulai nggak menjalankan Islam secara istiqomah, secara kafah, kita nggak ngerti, hanya membaca aja, ya nggak ada kreatif, nggak ada segala macam. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Umat Muslim ini harus kreatif, karena pembimbingnya Al-Quran nih, yang nggak bisa dilukiskan oleh 7 lautan atau 2 lautan, surat 18 ayat 109. Jadi ilmunya sangat luar biasa. Makanya wajar diturunkan ke langit dan bumi, nggak ada yang berani menerimanya. Hanya manusia yang mau menerima. Nah, ini harus kita kaji mendalam. Ya, terus kita lihat. Harusnya si suaminya si Viv Akibat kita melupakan Al-Quran, akan timbul penyakit alwan. Kita lebih memilih dunia. Ya, sehingga apa? Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang kafir. Kaum yang kafir ini hati-hati, ya, bukan hanya orang kafir sendiri, termasuk Muslim yang menjalankan Islam separuh-separuh. An-Nisa 150-151. Mereka itulah orang yang hati pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai, ya, dan akan dihinakan oleh Allah. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya berusaha menganggap Al-Quran ini bukan dinomorsatukan, ya, daripada pemikiran-pemikiran akal manusia. Hati-hati, dihinakan kita. Ya, sesungguhnya orang menentang Allah dan Rasulnya akan mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang didapat oleh orang sebelum mereka. Ya, makhluk yang paling hina nih, surat 8 ayat 22. Nah, jadi kesimpulannya apa? Al-Quran itu udah menantang kok.
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim min misli dan seterusnya. Fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fatakun naru lati wa qudwana nasu alijaro. Kalau kamu tidak percaya Al-Quran itu dari sisi aku, silahkan buat satu surat. Pasti kamu nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, Pak ilam taf'alu alam taf'alu, takutlah kena api neraka. Ya, kita udah dicoba nantang. Ya, kita udah coba nih 8 lautan. Kita dicoba amanatnya, takut diterima alam ini. Kita buktiin. Terus, ya ini kita lihat. Inilah yang diingini musuh-musuh Islam. Kita ikut dari riba, kita ikut mabuk-mabukan, kita ikut acara seks segala macam. Akibatnya apa? Mereka ingin agar kamu menjadi kafir. Bagaimana mereka menjadi kafir? Sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Kalau sama sama mereka, kita nggak bakal menang. Nggak bakal menang. Ya, mereka menginginkan agar kamu bersikap lunak. Maka mereka bersifat lunak juga. Ya, jadi di sini dibilang, jangan kamu campur. Hilang suaranya ya? Putus Suaranya ya? hilang. Putus Dr. Kurnia ya kayaknya. Sebentar. Aku, Assalamualaikum, putus ya? ya. Jadi aku mencintai kamu ya Rasulullah seperti mencintai diriku sendiri. Oh, kamu belum beriman kalau seperti itu. Ya Umar, harus lebih dari aku. Harus lebih dari dirimu sendiri. Mencintai aku, kata Rasulullah. Itu udah dijelaskan di surat 33 ayat 6. Bacain Dawis. Wes, bacain 33 ayat 6 wes. Surat Al-Ahzab ayat 6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibanding diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Udah stop. Orang-orang Ya. Ya, jadi harus lebih utama. Makanya diucapkan di sholat, ini wajatu, inna sholati, wa nusuki, surat 6 ayat 79, surat 6 ayat 162. Ya, nah itu yang harus kita gaungkan terus. Terus. Ya, nih kita lihat. Ya, jadi kalau kita nggak menjalankan Islam, nggak ngerti, udah jelaskan, akan aku isi neraka jahanam. Banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka memiliki hati, tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi Al-Quran ini harus dimengerti, harus dianalisa. Rasulullah nggak bisa tulis baca, tapi analisanya jago bukan main. Bisa menggabungkan ayat satu sama ayat lain menjadi suatu cerita yang jelas. Kita mana nih? Ya, surat 7 ayat 176. Kalau kita nggak ngerti, ya tidak nggak mengerti nih ya, seperti anjing. Jika kamu menghalau dijulurkan lidahnya. Jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Kalau kamu nggak mengerti, itu sesungguhnya makhluk bergerak nyawa yang paling buruk pandangan Allah. Mereka yang tuli bisu, tidak mendengar, tidak memahami kebenaran. Yaitu orang-orang yang tidak mengerti membaca Al-Quran. Ya, terus. Atau seperti mayat berjalan, surat 8 ayat 24. Ya, yang menyatakan ruh ini hidup kalau menjalankan kebenaran dengan kalimat Al-Quran. Selain dari itu nggak bisa. Ya, kita nggak tahu akibatnya kita masuk nih golongan setan, golongan yang lupa kepada Allah, nggak tahu kalimat Allah, nggak tahu ininya, bagaimana mau menerangkannya, nggak mau membela kalimat Allah, bagaimana mau dibela sama Allah? Ya, mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, terus
Ya, ini kita lihat nih. Ini namanya Perdana Menteri Inggris Winston Churchill bilang fish out of water. Kamu tidak akan bisa mengalahkan muslim yang mengamalkan keislamannya, yang mengamalkan Quran dan sunnah dalam hidupnya, yang menjadikan mereka mencintai Allah dan Rasulullah, melebihi cinta terhadap dunia, bahkan melebihi cinta terhadap dirinya sendiri, dengan menjadikan ridho Allah sebagai impiannya. Untuk menghancurkan Islam, udah, keringkan saja airnya. Artinya, keringkan keimanannya, jauhkan dari Quran, jauhkan dari sunnah, jauhkan dari masjid, jauhkan dari menteladani Rasulullah, jauhkan dari majelis ilmu. Muslim yang sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah, jauh dari sholat, jauh dari rukun Islam, jauh dari rukun iman, jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu, bagaikan ikan yang sudah menggelepar kekeringan air. Sudah selesai. Dan ini zaman sekarang. Ya, terus. Ya. Nah, sehingga dengan dia menjauhi Islam, dia takut mati. Badan mati itu pasti. Dimanapun itu pasti. Cuman bagaimana menuju kematian itu, seluruh titipan Allah ini kita pakai untuk menjadi syafaat kita. Ya, wa qurbi adhilni mutakhalasiki wa ahrizni muhrajasiki dan seterusnya, surah 17 ayat 80. Katakanlah Muhammad, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, berikanlah kepada aku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Jadi semua yang dititipkan di Allah ini untuk menolong kita. Makanya dilanjutkan surat 28 ayat 77, cari pahala akhiratmu dengan apa yang aku berikan kepadamu. Ya, kalau kita udah melatih semua kalimat Allah di dalam kehidupan hari-hari kita, falhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya dengan Al-Quran. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Insya Allah kita akan selamat. Terus. Ya, terus. Ya. Nah, ingat. Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Makanya saya bikin rumus energi rahmat Allah sama dengan resonansi dikali volume ayat Al-Quran yang dikerjakan. Ya, orang bule bikin. Yaitu dari kalimat puasa aja dapat hadiah Nobel. Paul Dirac dari kalimat pasangan-pasangan surat 36 ayat 36 dia bikin teori fusi nuklir. Dapat hadiah Nobel. Ya, tahun 1930. Pertanyaannya, umat Islam bagaimana nih? Karena umat Islam, Al-Quran ini luar biasa. Ditawarkan ke bumi, ke langit nggak ada yang bisa. Padahal penciptaan langit dan bumi itu lebih hebat daripada penciptaan manusia. Jadi kalau kita buka perumpamaan Al-Quran ini menjadi suatu kenyataan, rahmat Allah akan keluar semuanya di dunia ini. Ya, bukan hanya di akhirat, di dunia ini. Ya, dan udah jelaskan, katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhan, perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. Bagaimana kalau bisa menjalankan perbendaharaan rahmat Al-Quran yang Allah berikan yang ada di Al-Quran? Surat 29 ayat 51, bacain Dawis. Ya, belumkah cukup kamu dari Al-Quran itu sumber rahmat? Wes, 2951 wes. Ya, surat Al-Ankabut ayat 51. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, bayangkan kalau seandainya rahmat Allah ini kita bisa buka kalimat Al-Qurannya, kalimat perumpamaannya menjadi suatu yang luar biasa. Waduh. Ya, dari surat 75 ayat 4 aja. Bagaimana mereka membangkitkan orang yang sudah hancur lebur, jangankan dibangkitkan. Jadi jemarimu aku susun sempurna. Orang bikin apa? Fingerprint. Kaya dia. Belum ayat-ayat lainnya. Surat 30, ya, Ar-Rum, ayat 2 sampai 3. Tentara Romawi dikalahkan tentara Persia. Dan waktu beberapa tahun lagi tentara Persia akan dikalahkan sama tentara Romawi. Ya, orang kafir Quraisy itu mengejek, ini omong kosong aja. Abu Bakar bilang, oke, taruhan yuk. Ya, tadinya 3 tahun nih, dengan 10 unta. Kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, yang dibilang berapa tahun lagi ini berapa tahun?
9 tahun taruhannya. Dilipatin jadi 100 unta. Dari 100 unta itu tidak ada usaha, tidak ada apapun. Dari 2 kalimat itu orang untung 100 unta. Bayangkan kalau 1 unta itu harganya 2 miliar. 200 miliar dalam waktu 9 tahun. Ya. Nah, sekarang ini kita harus buka semuanya nih makna Al-Qur'an. Sehingga rahmatnya luar biasa. Ya, Rasulullah bisa membuka Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh penguasa yang sangat hebat, prajuritnya sangat hebat. Terbukti 857 tahun kemudian. Ilmunya terbang 857 tahun kemudian. Profesor Maurice Bucaille, ya, terbang ilmunya menemukan mayat Firaun itu, ya, yang masih jadi mumi, ya, 20 abad kemudian hanya dibahas dengan 1 ayat. Maurice Bucaille itu kepusingan dia. Mayat Firaun dipinjam dari Mesir ke Perancis. Bingung dia. Akhirnya dia kesimpulannya ada. Ini Firaun cuma matinya tenggelam. Tapi dari idenya, kenapa bisa jadi mumi? Nggak bisa. Ya, dilepaskan di orang ilmiah saat itu. Nggak ada yang bisa jawab selama 20-30 tahun. Akhirnya dijawab sama seorang anak murid yang muslim. Itu udah ada di Al-Quran surah 10 ayat 92. Untuk menjadi pelajaran. Makanya diawetkan mayatnya. Cuma di bawah 1 ayat. Profesor Maurice Bucaille langsung masuk Islam. Masuk Islam. Profesor Kate Moore membuat human embryology masuk Islam. Profesor William Brown masuk Islam. Ya, karena tahu kehebatan Al-Quran ini. Dia tahu semuanya. Kita yang umat muslim kurang mengartikan kalimat Al-Quran ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Jadi kita harus waspada. Dan itu sudah dijelaskan, ya. Sudah dijelaskan, kita harus waspada. Waspada di dunia, waspada untuk kita nanti menerima buku catatan amal, apakah yakin di tangan kanan atau tangan kiri. Ya, jadi kalau waspada itu di dunia kita akan selamat. Wahai orang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu, bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Wahai orang beriman, bersiagalah kamu, majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama. Surat 8 ayat 60, persiapkan dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka. Jadi kita harus bersiaga terus. Kita harus mendalami Al-Quran terus. Kita harus mengkaji kalimat Al-Quran terus. Kita harus menjalankan kalimat Al-Quran terus. Sehingga rahmat Allah, pertolongan Allah akan datang pada kita. Ya, terus. Ya, bersiaga untuk selalu membela kebenaran. Karena banyak yang merongrong. Ya, banyak yang merongrong. Baik dari Muslim sendiri. Baik dari orang di luar Muslim. Banyak rongrongan. Jadi kita harus siaga terus. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, anak-anak yang berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini. Ya, orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang kafir berperang di jalan Taugut. Ya, surat 3 ayat 104, hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Karena kalau kita tidak mencegah kemungkaran, akibatnya apa? Kita akan kena hukuman. Dan itu sudah dijelaskan surat 8 ayat 25, baca Nulis. Surat Al-Anfal ayat 25. Dan peliharalah dirimu dari sisaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Ya, jadi bukan hanya orang mukmin aja, bukan hanya orang kafir aja, orang mukmin kena. Kalau kita nggak menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah kemungkaran, kita ikut kena. Dan kita praktikkan ini dalam kehidupan karya, benar. Ya, terus kita lihat, bersiaga sebagai pembela kalimat Allah. Itulah sebagai bukti kita beriman. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhan kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhan kepadamu
pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Janganlah kau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kalau bersaudara, kita harus menjelaskan, kita harus menerangkan. Ya, fadzakir in nafa'ati dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah nasihat. Karena nasihat itu penting. Surat 51 ayat 55. Surat 87 ayat 9. Surat 88 ayat 21. Ya, udah jelas. Berikanlah nasihat dengan cara yang baik. Surat 9 ayat 46, surat 16 ayat 125 dengan hikmah, kehebatan Al-Qur'an. Ya. Jadi sekali lagi, ya, kalau kita berpegang dengan filosofi Al-Qur'an, negara ini nggak akan hancur. Suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur. Mereka berkata, bagaimana suatu negeri hancur sedangkan dia makmur? Pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai oleh orang-orang fasik. Dan itu sudah dijelaskan di surat 17 ayat 16. Bacain, guys. Ngegonginya negara itu hancur, itu ada di surat 17 ayat 16. Surat Al-Isra ayat 16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu. Maka sepantasnya berlakulah terhadap perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Terus, yes. Ya, bersiap dalam kekuatan iman dan fisik. Jadi kita harus melatih. Ya, jadi harus bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Begitu kita berpecah belah, ya, udah gampang kita diintervensi sama orang-orang ini. Ingat, ya, di Battle of Mohawk, 21 negara Kristen dengan satu negara Islam. Perbandingannya 20.000 sama 10 sama 100.000, ya, bisa mengalahkan, yaitu dalam waktu 1,5 jam. Ya, 21 koalisi Eropa, 1,5 jam takluk. Begitu hebatnya. Kenapa? Semua ikut menolong. Pikirannya ikut terpacu untuk membela kalimat Allah. Ide-idenya sangat berlian. Alam ikut membantu. Ya, 1,5 jam. Suatu kekalahan yang luar biasa. Lihat aja di perang Yaman sama Amerika, kapal induknya lari ke birit-birit. Dihajar sama rudal balistik yang cuma harganya berapa M. Sementara itu berapa ratus triliun. Kapal induk bisa hancur. Ya, jadi menggalinya bagaimana? Yaitu hukum pasangan. Ada yang mahal, ada yang murah. Digali nih sama orang Yaman, bikin yang murah yang bisa naklukkan lah. Apalagi dia bikin balistik yang hipersonik yang bisa menghancurkan dimanapun bisa. Wah, makin lari jauh dia, ngumpet sana sini tuh. Nah, ini umat Muslim harus kreatif. Ya, terus. Ya, kapal perang di Amerika membara semua. Ya, jangan mengikuti ilmu musuh, tapi cara kreatif untuk menyainginya dengan cara murah. Makanya Allah bilang walan tarlu ankal yahudu wala nasoro hatta tatabia milatam kulina yahuda wala ini tabata awahum ba'dal jizaka minal imi malaka minallahi dan seterusnya. Ya, tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sebelum kita masuk agama mereka. Pertanyaannya, ya, mungkin nggak kita masuk agama mereka? Nggak. Tapi ngikuti pola pikir mereka, udah kita akan terjajah terus. Nggak ada ide kreatif. Gampang ditaklukkan. Ya, makanya dibilang di sini. Sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Dan jelaskan lagi surat 13 ayat 37 sama. Tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah. Jadi ilmu Al-Quran ini harus mutlak dipraktekkan dan dicari ide-ide kreatif. Ya, pada zaman Rasulullah, ya Yahudi berkuasa ekonominya. Ya, pada waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, ya dikumpulin para sahabatnya. Ini bagaimana caranya nih kita menghancurkan ekonomi Yahudi? Oh, gampang kata sahabatnya.
ya, yang penuh riba, penuh mahal segala macam, dia bikin apa? Pasar lapangan. Ya, pasar lapangan itu akhirnya apa? Tutup ekonomi Yahudi, tutup semua. Ya, makanya dia dendam sekali sama orang Islam. Dicari, ya, dia juga mencari dari Al-Quran bagaimana ngebohongin umat Muslim nih, dirubah-rubah semuanya. Ya, makanya kalau kita nggak belajar Al-Quran, kita akan tertipu. Jadi santapan Yahudi. Dan itu udah dibilang surat Al-Baqarah 146, bacain guys. Surat 6 ayat 20. Al-Baqarah 146 aja guys. Yahudi itu menganggap, Yahudi dan Nasrani menganggap Rasulullah ini seperti anak. Anak itu gampang ditipu. Surat Ya, Al-Baqarah ayat 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya atau Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. ya. Jadi kalau yang disembunyikan kebenaran kita nggak tahu, berdasarkan kita belajar Al-Quran, gampang ditipu lah. Ya, terus. Ya, ini kita lihat nih. Jadi kalau udah kita sadar gitu, kita harus mempercepat kemajuan ekonomi dan penghasilan rakyat, yaitu dengan menjalankan simbiosis mutualisme. Ya, simbiosis mutualisme udah dituliskan di Al-Quran surah 43 ayat 32. Ya, kami telah meninggikan sebagian mereka atau sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yaitu apa? Pada sahabat Rasulullah bertanya surat Al-Baqarah 219. Apa yang harus saya sedekahkan? Harta yang berlebih. Tapi kita apa? Harta yang berlebih ini kan kita simpan. Kita beli menjadi kemewahan kita. Kita ini padahal kata Allah, itu jadi beban di dunia, beban di akhirat. Ya, surat 16 ayat 76 bacain wes. Surat An-Nahl ayat 76. Dan Allah juga membuat perumpamaan. Dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu. Dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berjalan di jalan yang lurus? Ya, jadi beban dunia. Misalnya kita belikan apa? Lamborghini lah. Ya, kita pakai nih seharga 20 miliar. Ya, pertanyaannya, dan waktu 2 tahun dia turun jadi 10 miliar. Mau nggak kita sedekah sama Allah, ya, dalam waktu 2 tahun sebanyak 10 miliar? Pasti nggak mau. Makanya Allah tegur di surat 3 ayat 92. Bacain ini. Kamu belum berbuat kebajikan sebelum kamu mensedekahkan apa yang kamu sukai. Ya, 3 Surat ayat 92. Surat Al-Imran ayat 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi kita menginfakkan itu untuk diri kita sendiri. In asantum asantum jangan pusikum yang asantum balaha. Ya, jadi 10 atau jadi 700. Kok kita nggak mau milih sih? Itu ditegur sama Allah tuh. Surat 57 ayat 10. Kenapa kamu nggak mau infakkan? Itu kan punya aku seluruhnya. Bacain dah wis. Surat berapa tuh? 57 ayat 10. Surat Al-Hadid ayat 10. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak Udah tidak cukup, sama guys. orang yang Udah. Ya, terus. Ya. Jadi kalau kita udah selalu membersihkan dengan Al-Quran, ya, kita nggak takut. Ya, ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu salah satu dari 2 golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata untukmu. Enggak. Allah maunya yang komplit, yang banyak. Ya, prajuritnya yang kamu harus lawan. Ya, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman.
pasukan apapun, kekuatan apapun, senjata canggih apapun, kalau kamu bertauhid dengan kalimat Al-Quran, nggak ada yang bisa ngalahkan. Akan aku cari peluru yang tertulis nama, akan aku pinang surga, walaupun maharnya adalah nyawa. Ya, terus mana bisa dikalahkan? Ya, mewajibkan untuk berperang bila memenuhi syaratnya. Misalnya diusir, misalnya kita dijalimi nih, diizinkan perang pada orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dijalimi. Sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Yaitu orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Perangilah jalan Allah orang yang memerangi kamu. Tapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ya. Jadi dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena keberaniannya dan yang berperang karena sakit hati atau yang berperang karena ingin mendapat pujian saja. Manakah di antara mereka itu yang berperang jalan Allah? Rasulullah menjawab, orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka berperangnya itu fisabilillah. Kita berperang nih untuk mengadu argumentasi, ya, untuk dengan kalimat Allah, insya Allah mati syahid, insya Allah. Ya, terus, ya, nah, jadi kalau kita ngikutin agama Allah pasti menang. Ya, hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Surah 47 ayat 7, wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat 5 ayat 56, barang siapa menjadikan Allah dan Rasulnya orang beriman sebagai penolongnya, sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Ya, bala tentara Allah akan memenangkan Muslim. Surat 37 ayat 171, 173. Kita ditolong nih sama bala tentara Allah semuanya. Ya, terus. Ya, apakah tentara Allah itu? Ya, dari langit dan bumi ini beserta makhluk lainnya yang berserah diri kepada Allah akan menolong itu semua. Terus dari malaikatnya akan membantu 3.000 sampai 5.000 malaikat. Surat Al-Imran 124, 125. 125 ini, guys. Ya, surat 8 ayat 9 dibantu 1.000 malaikat. Ya, terus kekuatan pasukannya 2 sampai 10 kali lipat. Ya, terus udah gitu, ya, hujan, batu, kerikil dibenamkan dalam bumi segala macam, ini akan membantu tentara-tentara Allah. Ya, angin, topan, belalang, kutu dan segala macam. Ya, dan dijauhkan dari dari tangan-tangan manusia. Ya, sesungguhnya bala tentara kamilah yang akan menang. Ya, jadi udah jelas. Ya, terus, ya, jangan sekali-kali kita, kalau udah yakin kita bakal ditolong Allah, kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya, kita jangan lengah. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka pun bersikap lunak pula. Jadi waspadalah selalu. Musuhmu mencari seluruh titik kelemahan. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras pemusuhannya terhadap orang yang beriman, yaitu orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ya, jadi udah jelas. Jadi kita harus waspada selalu. Ya, terus. Ya, jangan sekali-kali Muslim mengikuti gaya mereka. Ini yang diinginin. Ya, Rasulullah ada diancam nih. Mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-adakan yang lain terhadap kami. Jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Jika demikian, akan kami rasakan kepadamu siksaan 2 kali lipat. Ya, jadi kita nggak boleh ngikut. Kita harus sangat kreatif. Ya, terus. Ya, jangan lupakan jihad. Jauhkan terhadap cinta dunia. Ya, supaya kita dimuliakan sama Allah. Kalau kita udah ini kan Allah dan Rasulnya, memperjuangkan Allah dan Rasulnya, kita nggak akan terhina di dunia dan akhirat. Apabila kita melanggar,
kita akan dihinakan di dunia dan di akhirat lebih sadis lagi nanti. Ya. Terus ya, terpancing untuk meninggalkan filosofi Al-Quran. Ingat, kita pernah dijajah oleh POC 350 tahun. Kita melupakan Al-Quran, sehingga apa? Setan berkuasa nih menguber. Surat 7 ayat 175, sehingga dia tertipu. Ya, sehingga dia akan terjerumus, pasti akan terjerumus. Surat 41 ayat 41. Nggak ada kekuatan sama sekali. Kehidupannya akan sempit. Ya, kemudian digiring ke arah kematian dengan cara yang tidak diketahui. Ingat, kita udah pernah dijajah, jangan sampai terulang lagi. Terus, ya, nah, ya, ingat janji Allah. Aku serahkan pengelolaan negeri ini untuk umatku yang soleh. Ya, jadi sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskan padanya pada siapa saja yang dia kendaki di antara hamba-hambanya. Karena kita melupakan kalimat Allah, akhirnya apa? Kita dihinakan. Kalau kita berjalan dengan kalimat Allah, kami akan menjadikan sebagai pemimpin yang memberi petunjuk pada perintah kami. Dipilih sama Allah pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kalimat Al-Quran. Ya, nah ini yang kita kurang, kita kaji lagi Al-Quran. Ya, jadi surat 34 ayat 15 nih. Makanlah olehmu baidatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, santosa, makmur. Ya, surat 34 ayat 15 terus. Ya. Nah, ingat kita dijajah. Ya. Sama Belanda, sama Jepang. Belanda juga dijajah sama Jepang segala macam. Ini udah hukum-hukum Allah. Orang yang kafir, aku akan ajab mereka dengan ajab yang sangat keras di dunia dan akhirat. Surat 32 ayat 21 sama. Surat 13 ayat 34 sama. Surat 9 ayat 100 sama. 101 sama. Pertanyaannya benar nggak? Benar. Kita udah ngalamin. Ya. Terus. Ya, ini kita lihat nih. Membantai umat muslim. Akibat menjalankan Al-Quran menurut kemauan musuhnya. Akan jauh dari pertolongan Allah. Lihat tragedi Srebrenica, ya. Lihat aja di Myanmar, lihat aja di Andalusia, ya, yang udah terpacu dengan dunia, ya. Bayangin waktu Andalusia dihancurkan, ya, udah banyak kemaksiatan dari khilafahnya segala macam, udah banyak riba, udah banyak ini segala macam, ya udah gampang. Udah banyak perpecahan, ya udah gampang. Terus, ya, dijajah dan ini akan bangsa lain. Dijajah selama 300 tahun hingga sekarang. Hingga sekarang nih, tidak ada kemerdekaan di segala disiplin ilmu. Tidak ada kemerdekaan dalam mengelola hasil alam sendiri. Tidak ada kemerdekaan dalam pemilihan pembagian hasil kekayaan alam Indonesia. Merayakan 17 Agustusan dengan memanja sesuatu yang berbahaya. Karena ingin mendapatkan hadiah murah. Ya, padahal Al-Quran itulah semuanya jawaban. Terus, ya, dihinakan oleh Allah. Ya, kenapa? Nggak menjalankan hukum Allah, nggak menjalankan hablum minas nasnya juga dihinakan. Ya, bahkan seperti binatang dia makannya, menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan. Kerak neraka lah tempat tinggalnya. Sesungguhnya makhluk bergerak bernyawa yang dihinakan Allah itu ya orang yang menjalankan hukum-hukum dunia. Dan dia disebut adalah golongan setan. Setan telah menguasai mereka. Lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itu adalah golongan yang rugi. Sekarang kita berkaca diri. Kita itu sebetulnya muslim, betul-betul muslim. Ya, terus. Ya, zaman kembali lagi ke zaman kegelapan. Ya, karena kita berfilosofi dengan filosofi bukan Al-Quran. Kalau filosofi Al-Quran kita pasti kepada filosofi cahaya iman. Ya, mereka sering merubah akhirat dengan dunia. Ya, mereka itulah orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Sama surat Al-Baqarah ayat 16. Ya, jadi
kita harus pilih dunia ini untuk akhirat. Karena itu hendaklah orang yang menjual kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhirat, berperang di jalan Allah. Barang siapa berperang di jalan Allah, gugur atau memperoleh kemenangan, mereka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Terus, ya, Muslim ini gampang ditibulin. Ya, musuhnya belajar dari Al-Quran, makanya surat Al-Baqarah 146. Ya, Muslim tidak sadar bila melepasi Al-Quran akan gampang ditibulin. Surat 6 ayat 116. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, kamu akan tertipu. Karena manusia penuh dengan kebohongan dan penuh dengan dugaan. Ya, sehingga apa? Kalau kita ngikutin mereka, hancur bumi beserta isinya. Nah, sekarang kita evaluasi aja. Betul nggak? Ya betul. Ya, terus. Ya, jadi Muslim menganggap Al-Quran itu ketinggalan zaman. Bagaimana tolong Allah? Padahal Al-Quran itu ada kebenaran mutlak yang mempersilahkan semua manusia membantah atau membuat satu surat nggak sanggup atau bantah seluruh kemutlakan Al-Quran nggak ada yang sanggup. Ya, sedangkan ya yang lain aja alam ini nggak bisa menerima amanat. Manusia udah menerima ya di dalam perjanjian dengan Allah, baik di dalam waktu roh ditiupkan alastu birobbikum surat 7 ayat 172, baik di dalam waktu sholat, tapi setelah selesai sholat mereka ingkar. Padahal udah berjanji nih, ya manusia mau menerimanya, tapi selalu berkhianat. Terus, ya filosofi Al-Quran semakin jauh. Ya akibatnya apa? Pasti akan celaka. Surat 41 ayat 41. Surat 43 ayat 36, 37. Ya, setan menyesatkan dan menjadi teman karibnya. Mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk, padahal enggak. Bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Bergembira dengan menuju kematiannya secara tiba-tiba, baru sadar. Ya, terus. Ya, apakah filosofi dengan kemajuan itu yang kita banggakan? Ya, yang menjawab semua itu harus pakai buku petunjuknya, yaitu harus dari yang membikinnya, yaitu buku petunjuk Allah. Walaqad jinahum bil kitabi fasalnahu alaihim min huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Aku turunkan Al-Quran itu dari ilmunya ya, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya, kenapa? Kalau kita cuma baca dari akal kita, itu yang terlihat aja. Yang terlihat misalnya, oh kita kaya, maaf sekali lagi kita jadi profesor, bangga. Padahal profesor belum tentu berakal. Padahal kaya belum tentuin. Ya, kecuali semuanya dipakai di jalan Allah seperti janji di waktu sholat. Ya, mereka nggak bisa melihat ya apa yang mengetahui perkara yang gaib. Padahal yang diuji itu adalah perkara yang gaib daripada perkara yang nyata, yang terlihat. Ya, nah ini yang dikembangkan oleh setan. Ya, yang nyata itu dibisik-bisikin, oh nggak boleh ngikutin untuk petunjuk Allah segala macam. Nah udah. Padahal kita semua lagi dicatat. Kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dan kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak ditulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, surat 72 ayat 27 sama. Yang gaib itu dikasih kepada Rasul yang dicintai. Sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakang. Ya, kalimat-kalimat Al-Quran ini kita harus ekspor. Ingat musuh kita ini belajar Al-Quran. Habibie waktu sekolah di Jerman, ya selalu kalah. Tapi begitu dia filosofinya Al-Quran juara satu. Ya, dikasih tahu sama Yahudi, Bi, lu enggak, saya nih ngikutin filosofi Al-Quran nih, saya bangun jam 2 pagi, saya mandi, saya membaca Al-Quran, saya lihat ada sumber informasi yang berharga enggak, sementara kamu melupakan Al-Quran, mengandalkan akal kamu, mana bisa kamu ngalahin saya? Nggak bisa, mulai sadar dia, nangis. Ya, terus. Ya, jadi akibat kita nggak berfilosofi Al-Quran, kekayaan alam akan disedot oleh penjajah atau Yahudi. Surga terlepas dan bersama Yahudi di neraka. Di dunia sangat terhina karena melepas kebanggaan, kenikmatan,
kesucian dan kemuliaan Al-Quran. Pantaslah kalau disebut sebagai golongan setan, karena merupakan Al-Quran dan Rasulnya. Pantaslah yang disebut makhluk lebih rendah daripada binatang. Pantaslah disebut mayat berjalan tanpa ekspresi. Terus, ya, kebenaran mutlak Al-Quran akan terbukti dengan perjalanan waktu. Tidak ada seluruh manusia dunia untuk merubah seluruh dalil yang ada di Al-Quran. Tidak ada seluruh orang pintar dunia yang bisa membantahnya. Manusia dengan bantuan Al-Quran akan menjadi manusia super kreatif dalam keterbatasan waktu. Super kreatif bila bisa membuka kode dan perumpamaan seluruh kalimat Al-Quran. Galilah terus makna perumpamaan Al-Quran sehingga menjadi syafaat dan catatan sempurna di Lauhul Mahfuz. Catatan sempurna untuk generasi berikutnya, sehingga dengan Al-Quran bisa menjalin tali silaturahim dengan manusia di dunia, menjadi jalinan komunitas yang selalu dalam kebenaran, bersegera dalam kebajikan, berlomba dan saling iri, menjadi kelompok yang saling mendukung untuk diridhoi, disayang dan dimuliakan Allah, dibanggakan kepada makhluk-makhluk lainnya, yang telah contohkan sempurna oleh Rasulnya, yang diikuti oleh generasi berikutnya, hingga generasi yang digaungkan sebagai saudara Rasulullah. Rindulah terus untuk menggapainya. Tambahlah, jalankan, banggakan terus filosofi Al-Quran. Terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz. Ada yang mau bertanya? Salam, Ustaz. Mohon maaf sebelumnya, Ustaz. Assalamualaikum, saya Helmi. Ya, Mi. Agak tadi lagi ketiduran, kurang sehat badan. Jadi waktu bangun udah terlambat tadi. Ustaz jazakallah khair. Terima kasih Ustaz Dr. Ahmad Al-Suni. Penjagaannya luar biasa. Saya silakan teman-teman, misalnya ada yang mau bertanya langsung, silakan aja. Mungkin kalau ada yang tanya, atau mungkin saya bisa mulai dulu, Ustaz. Ya, Pertanyaan silakan. saya, Ustaz, judulnya itu adalah pergiliran antara kemenangan kekalahan, Ustaz ya. Ya. Sebagai sunnatullah. Menurut Ustaz nih kira-kira kita giliran yang mana nih? Lagi menang apa lagi kalah nih? Kalau kita Lagi kalah, kapan kalah kita lah. Lagi kalah lah. Pemilu Lagi aja kalah, ya? disogok 100.000 aja udah ini. Bagaimana mau diinin sama Allah? Ya, Insya waktu Allah. zaman Rasulullah nggak bisa digituin. Bahkan Rasulullahnya ngasih contoh. Ya, pada waktu di surat 4 ayat 60. Ya, supaya menggabungkan antara yang beriman dengan togut. Rasulullah bilang, ya Rasulullah, ya Muhammad, dia kata Abu Jahal, mau nggak kamu saya beriman kepada agama kamu sebulan, kamu beriman 1 hari aja. Ya, dia untuk mancing nih. Kalau Rasulullah tergoda, udah bubar ya. Ya, apa kata Rasulullah? Kalau seandainya matahari kamu bisa turunkan berada di tangan kanan, bulan di tangan kiriku, aku untuk berhenti? Tidak, kecuali nyawa. Ya, nah ini yang ditakutin sama musuh-musuh Muslim. Kalau kita udah seperti itu semua, udah dijelaskan surat 59 ayat 13, umat Muslim itu lebih ditakuti daripada mereka takut terhadap Allah. Wis, bacain wis, 59:13 wis. Jadi Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Nah, jadi ini nggak boleh kejadian lagi. Apalagi mereka belajar alihan 100 tahun ini akan timbul khilafah. Wah, berusaha dia. Orang-orang bule berstrategi. Ya, kita aja nggak tahu. Ya, dia udah bikin strategi. Makanya kita harus waspada terus dengan Al-Quran. Dengan buku petunjuk Al-Quran. Ya, kita selamat. Ya, apalagi ini ternyata kepikiran nggak? Ya, Palestina ini bisa bertahan lebih dari 4 bulan. Perang Yom Kippur aja 6 hari.
Oh, udah kalah mental betul-betul. Ya, tang Merkapa itu ditaklukkan sama RPG yang harganya apa 20 juta. Bayangin, nggak laku tuh jualannya. Jualan kapal induk udah nggak laku. Ya, udah nggak laku lagi. Yang mahal itu pasti nggak laku. Ya, sekarang lihat aja. Jualan yang mahal-mahal laku nggak? Enggak. Udah ada apa jualan online segala macam. Jualan yang mahal-mahal dari ini pasar-pasar udah pada tutup. Terus sudah gitu apa lagi? Jual apa sewa yang apartemen, sewa apartemen, sewa apa kantor-kantor udah pada tutup. Kenapa? Memang itu kodratnya yang mahal itu pasti akan kalah sama yang murah. Ya, dan itu udah ada di Al-Quran. Bagaimana kalau seandainya kita penyakit? Gampang, itu semua kalimat Al-Quran. Kayak saya misalnya ngobatin penyakit kanker payudara, ya itu ada semua. In asantum asantum lanfusikum wa in asantum falaha. Ya, untuk dirimu sendiri. Kita ngambil nih untuk bikin rekonstruksi payudara dari bagian yang bergelambir. Dari bagian yang bergelambir itu akan menjadi kencang. Ya, terus prinsip pemilihan donornya itu dari yang tidak terlihat. Al-Baqarah 271, Al-Baqarah 274. Bisa didaur ulang, bisa. Ya, memberi itu yang terbaik yang tidak diketahui. Yang menerimanya juga nggak tahu dia dari mana. Itu di dunia kedokteran namanya subunit. Al-Quran ini semua. Ya, semuanya kalimat Al-Quran. Makanya Allah bilang di surat 41 ayat 53, surat 45 ayat 3 sampai 6, di segenap penjuru dan dirimu sendiri. Itu kalimat Al-Quran. Bacain dah wis, 4153. Surat As-Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi seluruh ilmu Al-Quran itu ada segenap penjuru dan diri kita sendiri. Perkisaran angin, malam dan siang, turunnya hujan. Surat 45 ayat 3 sampai 6. Bacain wis. Surat Al-Jathiyah ayat 3 sampai 6. Sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebenaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Itu kalimat Al-Quran semua. Bisa diterangin, cuman kita harus merangkai jadi suatu cerita yang jelas. Ini yang kita kurang latihannya. Ya, semuanya jelas. Ya, semuanya jelas sekali. Ya, ada yang mau bertanya? Insya Allah saya bisa jawab. Saya boleh tanya dok, kalau yang lain belum. Ya, silakan, Pak Nario. Masih dok, Assalamualaikum. Saya Ibu Waalaikumsalam. Quran. Intinya begini dok, eh, kalau kita menyimak dari berbagai kitab, Islam kan ada berapa, 3 atau 4 fondasi. Dari akidah, syariah, fikih, muamalah, akhlak. Nah dari sudut itu, ada 6 kebodohan yang saya coba pernah ikutin. Di antara adalah bodohan tentang Allah. Ini menyangkut tauhid dan hukum-hukum Allah. Nah, kenapa? Justru inilah untuk berkaitan tadi pergiliran kemenangan. Kalau zaman sahabat Rasulullah, itu kan sudah kuat. Kenapa saya bertanya ini? Saya merenung, saya orang ekonomi, waktu itu bangga dok, saya punya buku International Financial Market, terus Financial Corporate, pokoknya textbook semua. Cara menghitungnya pun dengan menghitung bunga.
perintah segala macam. Baru sadar setelah kita mendalamin Quran, kesalahan. Nah, akhirnya hukum-hukum Allah itu kita lepas, kita jauh. Tauhid juga kita nggak paham. Harusnya kan di Quran tadi dokter bilang. Al-Quran sumber ilmu. Nah, inilah kan kita jauh. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 30. Begitu juga di ayat-ayat lain, surat Az-Zukhruf yang dokter sering ingat. Saya garis bawahi dok, Quran bi Qurannya. Nah, bagaimana ini supaya mereka menyadari untuk meraih kemenangan? Sebab surat Ar-Rum yang dokter sampaikan ini, itu kan turun sebelum menuju kemenangan. Iya. Faktanya. Nah, kemudian juga surat Al-Hab, kalau kita kaji, itu turun 10 tahun sesudah Abu Lahab dihinakan oleh Allah. Nah, ini bagaimana menyadari Quran, kalau saya simak dari dokter, bagaimana panca indera kita semua dengan Al-Quran. Itu saya coba menyelami. Kalau saya istilah singkatnya, iman, Islam, iman, dan ilmu fikih plus tasawuf, dok. Dikit-dikit saya coba merenung begitu. Demikian dok, kira-kira bagaimana nih faktornya? Itu tadi kebodohan-kebodohan ada 6, yang saya sebut hanya baru Allah, mengenal Allah, dan hukum Allah. Demikian dok. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mau seperti itu, kita harus yakin dulu Al-Quran ini benar nggak? Caranya kita benar, kita tahu yakin, itu kita harus Al-Quran ini dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Al-haqqu mirobika falatakunana minal mumtarin. Al-Baqarah 147 surat 3 ayat 60. Kebenaran mutlak, oleh karena itu kamu nggak boleh ragu. Sekarang pertanyaannya, kalau manusia itu apa? Surat 6 ayat 116. Yaitu kamu akan tertipu karena manusia itu penuh dengan kebohongan dan dugaan. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita dikasih riba, yaitu filosofi dunia, filosofi orang bule dalam membuat tanding-tandingan. Ya, yang riba dilarang dibikin ini menjadi suatu istimewa dan kita jalankan. Akibatnya apa? Hancurnya Utsmani itu karena diisukan untuk membuat pembangunan, misalnya kereta dulu, kereta ya dibikin tuh, dikasih pinjaman duit dari Yahudi. Udah hancur dia, mulai hancur. Ya, karena keistimewaan itu bukan dari bentuk fisik. Ya, bukan dari bentuk fisik. Ya, Allah udah bilang surat 49 ayat 13. Aku menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, yang lebih daripada itu adalah semua orang yang bertakwa. Ya, yang kita pilih apa sekarang? Enggak. Orang yang kaya. Orang yang nyimpan duitnya banyak. Ya, akibatnya apa? Ya, Allah udah bilang nih surat 16 ayat 76, dia akan menjadi beban di dunia. Beban di akhirat, surat 20 ayat 100 101. Ya. Nah, sekarang kita lihat, benar nggak ada beban di dunia? Benar. Misalnya yang pada kaya nih, dibelikan apa? Rumah di Pondok Indah 100 miliar. Ya, misalnya dia udah pensiun. Bisa dia bayar pajaknya setiap tahunnya? Boro-boro. Bebannya enggak? Beban. Dari 100 miliar itu, ya, anaknya disuruh tinggal di situ tempat mewah. Ya, sama-sama dia. Anaknya jadi apa? Anak manja. Anak yang nggak kreatif. Anak yang nggak mau bertarung. Beban nggak nantinya? Beban. Ya, lihat aja zaman sekarang. Ya, nggak ada rasa kreatif. Ya, nah itu belum nih. Nanti di akhiratnya, ya, beban-beban akhirat nih. Surah 20 ayat 100 101 bacaan Dewi. Wis, bacain wis 20 100 101 wis. Ya dok. Maaf dok, agak berisik dok. Lagi ada potong pohon. Ayat 100 sampai 101 surat Toha. Barang siapa berpaling darinya atau Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat atau dosa pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Terus jadi bahan tambahan api neraka. Surat 72 ayat 15. Surat
Al-Jin ayat 15. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka akan menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Surah 21 ayat 98 sama seperti itu. Kira-kira kita takut nggak? Kalau kita takut, kapan kita mau merubahnya nih? Ditegur lagi sama Al-Quran nih. Surat 57 ayat 16. Belumkah tibanya kamu secara husu untuk menjalankan kalimat Allah? Apakah hatimu udah tertutup? Bacain wes, surat 57 ayat 16. Surat Al-Hadid ayat 16. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Ya. Sekarang kita ukur, kita posisinya di mana? Kalau posisinya di situ, kapan kita mau memperbaiki diri? Karena memperbaiki diri inilah yang akan dihitung sama Allah untuk menghapus dosa-dosa sebelumnya. Surat 16 ayat 119. Wes, bacain wes. Surat An-Nahl ayat 119. Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi cara dihapusin dosanya memperbaiki diri. Sekarang kita lihat, udahkah kita memperbaiki diri atau hanya monoton aja? Udahkah memperbaiki diri untuk mengerti Al-Quran? Atau hanya monoton aja nih mengharapkan satu huruf 10 kebajikan? Pada ditegur di ayat lain, surah 47 ayat 24, apalah yatadabuna Qur'ana am ala kulbin akfaluha. Kenapa kamu baca Al-Quran tapi nggak ngerti? Nah ini, kalau nggak ngerti bagaimana kita mau menerangkan orang dengan hikmah? Ya, bagaimana kita mau menjalankan, kita lagi diuji. Pasti gagal. Orang nggak tahu apa yang diuji. Ya, yang diuji Allah ini nggak main-main nih. Al-Baqarah 216, yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku, yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Ujiannya kebalik. Makanya nggak ada yang lulus. Nabi Musa dicoba sama Nabi Khidir nggak lulus. Baru 3 item. Nabi Adam, 1 item aja nggak lulus. Buah kuldi. Kita nih ribuan item nih isi Al-Quran. Nggak takut kita. Kalau nggak takut silakan aja. Ya, silakan aja. Ya, jadi hati-hati. Yang diuji kebalikan, makanya kaget Nabi Musa. Diuji apa? Dia punya kapalnya dibolongin, ditenggelamin. Terus ada anak kecil dibunuh, bangunan yang mau rubuh dibangun tanpa ada apa upah segala macam. Ini kan ujian kebalikan. Kita diuji nih, ya ada duit nih, jadi bahan bakar api neraka. Masuk nggak ke akal? Kita diuji anak nih, anak kita cita-cita nggak dididik secara Al-Quran. Kalau nggak dididik secara Al-Quran, itu bukan anak kita. Dan itu udah dijelaskan surah 11 ayat 45 46, bacain wis. Pada waktu Kan'an mau tenggelam, Nabi Nuh berdoa, ya Allah itu keluarga aku. Bukan, karena dia tidak beriman. Sekarang kita lihat, kita contoh. Anak kita ini beriman nggak? Tahu Quran nggak? Katakanlah dia sebagai seorang dokter. Tahu Quran nggak? Hati-hati. Ya, anak kita itu bisa jadi bahan bakar api neraka kita. Surat 3 ayat 10. Ya, hati-hati. Bacain wis 3 ayat 10 wis. Surat 3 ayat 10. Surat Al-Imran ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Jadi hati-hati sekali lagi ya.
Kalau kita mau ini, mulailah kita praktekkan Al-Quran itu. Allah nggak melarang kok. Makanya Allah bilang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim min mislih, dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 323 ayat 24. Ya, kalau kamu nggak percaya Al-Quran dari sisi aku, silakan buat satu surat. Kalau nggak sanggup, takut akan api neraka kok. Failam taf'alu alam taf'alu. Ya, atau kamu bantah. Surah 40 ayat 56. Bantahan kamu pasti nggak bisa kok. Kalau nggak bisa, takut akan api neraka. Udah titik. Cepat balik. Memang ilmunya Allah ini luar biasa. Memang ilmunya Allah ini mutlak. Saya harus mengutamakan. Seperti saya janji di waktu sholat. Ya, ini yang paling penting. Kalau cuma dibaca begitu aja, mah, aduh, malulah kita sama Rasulullah. Makanya kajian kaji saya pagi itu judulnya apa? Yaitu kalau mau disayang Allah, contoh Rasulullah. Ya, surat 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Maaf sekali lagi, kita yang di sini pasti adalah sarjana semua. Malu nggak ketemu Rasulullah? Surah 29 ayat 48 nggak bisa tulis baca. Ya, surat 7 ayat 157 yang umi. Yang di kitab lain yaitu Jabur, Injil, Taurat segala macam tahu, semuanya tahu. Rasulullah nggak bisa tulis baca. Tapi begitu hebatnya nih. Ya, sekarang kita mana? Malu nggak kita ketemu Rasulullah? Padahal ya umat yang sekarang ini lagi ditunggu oleh Rasulullah sebagai saudaranya. Ya, lagi tunggu nih. Nggak main-main gitu. Ya, kalau kita sadar itu, cepat belajar Al-Quran, cepat mendalamin Al-Quran, ya, cepat bikin rumus-rumus dari Al-Quran, ya, sehingga kita sadar, ya, sehingga kita jadi satu kelompok nih, udah ngerti, merangin ke yang lainnya, ya, insya Allah, tolong menolong nanti di akhirat. Surat 43 ayat 67 bacain wes. Surat 34 ayat 37 bacain wes. Surat 43 ayat 86 bacain wes. Kelompok masyarakat yang akan menolong kita nanti. Yang dalam kebenaran. 43 ayat berapa dok tadi? 67. Surat Al-Zukhruf ayat 67. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Saling tolong menolong, bertakwa. Apalagi tawaknya, oh ini dari dokter Kurnian diterangin gini, saya ini jadi berubah gini. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Ya, Maaf dok, saya potong. Az-Zukhruf 36 itu bagaimana? Itu dahsyat lagi kan? iya. 43, 36, 37. Apabila kamu melupakan Al-Quran, setan menjadi kawan karib kamu. Dan 37-nya mereka menganggap bahwa apa yang diambil itu seolah benar, padahal nggak benar. Ya, nah jadi seluruh kalimat Al-Quran ini cobalah kita analisa di dalam kehidupan sehari-hari, baru kita sadar, baru kita jalankan sesuai janji di Al-Quran. Ya, sekarang kita jujur. Kalau seandainya tujuan dari puasa kita itu adalah takwa, hukumnya nggak ada yang kelaparan, hukumnya nggak ada yang nggak sekolah. Kenapa? Kita jujur. Ya, misalnya 100% penduduk Indonesia ini misalnya 300 juta. Yang mampunya misalnya 20%. 20% berarti berapa? 60 juta. 60 juta nih. Ya, 60 juta yang mampu. Ya, dia misalnya puasa itu makan pagi hari 10.000 aja. Dari 60 juta. Itu udah berapa? Ya, kalau pagi sama siang 20.000 kali 60 juta. Itu per hari berapa? Sebulan berapa? Ditambah puasa Senin Kamis berapa? Ditambah puasa Yaumul Bid berapa? Atau puasa Daud berapa? Pertanyaan, ada nggak kelaparan?
Kalau tujuannya kita takwa, enggak ada. Oke, kita hitung-hitungan aja. Enggak ada. Kalau ada kelaparan hari ini, pertanyaan kita, mana puasa kita? Mana sholat kita? Ya? Iya dong. Saya kan bertanya. Berarti sholat kita masih belum benar. Berarti puasa kita masih belum benar. Ya kan? Kapan kita mau memperbaiki diri? Kalau enggak, jangan disalahkan aja nanti. Kalau seandainya Allah ya mengasih cobaan di mana ruh ini nanti dipertemukan, surat 81 ayat 7 dengan jiwa kita, badan kita, ya, ruh yang ada di dunia ini disiksa dengan siksaan yang sangat berat di neraka, sanggup nggak? Itu aja. Yang ukuran waktunya perputarannya, surat 22, surat 7, surat 32 ayat 5. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dunia. Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, ayo dong. Robah dong. Robah dong. Kita diputarin 24 jam aja udah terasa lemah. Apalagi ribuan tahun. Ya. Ustadz, jadi pertanyaan juga nih buat saya. Antara batas ikhtiar dan tawakal, Ustadz. Jadi artinya, apa namanya, saya berapa jauh kita harus berusaha semaksimal mungkin, lalu kapan kita siap, oh ini sudah tentuan Tuhan gitu. Jadi gini ya, aku tidak akan merubah nikmat yang aku berikan kepadamu sebelum kamu merubah sendiri nikmat. Sekarang kita lihat di bidang kedokteran, ya, yang nyembuhin itu Allah, yang membuat mati Allah. Kita ada BPJS nih, misalnya gratis, tapi kita maunya kan bayar, kan? Bayar nih. Sekarang pertanyaannya, kalau BPJS gratis, nggak ada keterlambatan, nggak ada ini, mau nggak yang berbayarnya ini disedekahin? Oke. Ya, nah itu kan merubah sendiri kan, kita sendiri kan. Ikhtiar itu belum tahu. Disetujui nama Allah kita nggak tahu. Makanya Allah bilang amlin insana matamana falil akhirati wal ula, surat 53 ayat 24 25. Bacain wis. Apakah yang kamu cita-citakan itu akan tercapai? Tidak. Semua seizin Allah. Iya, betul. Insyaallah. Ya. Nah, misalnya kita nih, kalau seandainya kekayaan itu berdasarkan kepintaran, berarti yang ikut sekolah di sini profesor-profesor lebih hebat dong daripada Putri Ayani yang buta dong. Tapi enggak kan? Setuju nggak? Setuju. Nah, sekarang Putri Ayani, ya, dia udah cacat, ya, kepikiran nggak? Di umur posisi sekarang, udah kekayaannya dari satu item nyanyi aja, untung waktu itu 7 triliun. Kenapa bisa begitu? PMI tahu nggak kenapa bisa gitu? Kenapa bisa gitu? Oke lah, kadar Allah. Sekarang bagaimana kita memaksimalkan kadar Allah itu? Melatih panca indera ini kita yang kurang. Panca indera ini dilatih itu udah ada di Al-Quran surat 16 ayat 78. Gunakanlah panca indera kamu sehingga kamu bersyukur. Ya, sekarang saya tanya, orang miskin latihan panca indera kayak Pele. Kita lebih hebat daripada Pele? Lebih hebat dari Ronaldo? Orang nggak mampu tuh. Kita ngikutin sekolahan kan? Ya. Bisa kaya seperti Ronaldo? Terkenal seperti Ronaldo? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi apa? Pendidikan dengan bahasa Al-Quran melatih panca indera ini lebih jumawa dari pendidikan yang dialihkan manusia. Contoh, ya, di surat 56 ayat 68. Siapakah yang menciptakan benih tumbuhan? Ayat 69-nya, siapa yang menumbuhkan tumbuhan? Surat 27 ayat 60, siapa yang menyembuhkan apa yang tumbuhan? Surat 56 ayat 68, siapa yang menciptakan air? Sekarang saya tanya, ya, diciptakan air, ditaruh tumbuhan itu di tanah, di atas permukaan, tumbuh nggak? Tumbuh kan? Setuju? Ya. Nah, dibenemin tumbuh nggak? Tumbuh juga, ada yang tumbuh, ada yang Tumbuh enggak. juga kan? Nah, sekarang pertanyaannya,
maaf sekali lagi, orang dari sekolah itu dibikin Institut Pertanian Bogor. Sekolah 5 tahun. Percuma nggak? Percuma. Nah, ilmu Allah gampang nggak? Iya betul. Coba Anda lihat James Faraday. Thomas Alva Edison nggak sekolah dia, tapi bisa ngembangin. Ya kan? Malah dikeluarin sama Edison dari sekolahannya. Tapi dia berkarya hebat. Maaf sekali lagi, saya suruh sekolah budaya plastik, saya nggak mau. Saya belajar sendiri 3 bulan waktunya. Ya, maaf sekali lagi, saya belajar Al-Quran ini, mentadaburin segala macam, cuma waktu 4 tahun. Kalau saya ikut sekolahan, mati saya. Masya Allah. Ya, Jadi karena saya ya, punya target. Nah, target itu yang disusun. Masalah berhasil atau enggaknya, yang penting itu masalah target. Makanya Allah bilang di surat 9 ayat 105. Ya, bacain wis. Allah, para nabi, orang beriman menjadi saksi atas usaha kamu. Wis, bacain wis, 9 ayat 105. Ya. Surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, nah jadi mulailah sekarang ini kita merubah, dikasih jabatan nih. Ikhtiarnya apa? Oh, kita jabatan nih, udah dapat jabatannya nih. Nggak mau karena Allah kan? Nggak mau ditujukan ke Allah kan? Oh, maaf sekali lagi, korupsi, main perempuan, nipu orang. Ya, ini yang nggak dirubah sama Allah. Ikhtiar yang menuju jalan Allah, kita sendiri yang nentuin. Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Kenapa? Dengan ditujukan ke jalan Allah, tadi kan Allah udah bilang hukumnya, surat 6 ayat 160, surat Al-Baqarah 261, satu jadi 10, satu jadi 7 atau 700. Mau nggak kita? Yakin nggak? Ustaz, kalau kita Al-Ankabut ayat 69 itu ada hubungan juga Al-Ankabut ayat 69 ya. Wallazina jahadu fina la nahdihum subulana wa innallaha Apabila kamu membela Allah, Allah akan mengasih petunjuk kepada hatinya. Surat 10 ayat 9 sama. Surat 64 ayat 11 sama. Ama yumin bila hadiah di qalbahu Allah bikulli shay'in alim. Akan aku tunjuk hati. Tapi harus dari kita dulu Ustaz ya. Harus dari kita dulu iya dong. Maaf sekali lagi, maaf sekali lagi. Sekarang saya tanya. Mungkin yang ikut belajar di sini Al-Quran, mungkin udah lebih dari saya. Setuju? Insyaallah, insyaallah. Ya, tapi pertanyaannya, pernah kepikiran nggak untuk menjadikan Al-Quran ini menjadi suatu cerita seperti yang saya sampaikan? Belum pernah. Belum. Mau nggak belajar? Mau semua. Nah, kapan mulainya? Saya tahu dari kemarin Ustaz ya. Kalau mau saya bikinin, saya kasih nih kisi-kisi saya. Boleh Ustaz. Boleh. Mau Ustaz, mau sekali. Ya, Mau sekali. saya kasih PowerPoint saya. Kenapa pikiran saya seperti itu? Cobalah berpikir. Kok bisa ya Dokter Kurnia begitu? Kok saya belum bisa? Padahal saya lebih lama belajar. Itu Sehingga yang saya mau memacu tanya. kita. Masya Allah. Iya. Bikin strategi. Pasti lebih sanggup. Pak Helmi itu lebih sanggup dari saya. Pak Sari mungkin lebih sanggup. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Pak Meme mungkin lebih sanggup. Yang lainnya juga mungkin lebih sanggup. Masya Allah. Ya. Nah, jadi kita membuat komunitas. Komunitas yang nanti saling menolong di akhirat nanti. Amin, amin. Insya Allah. Amin. Amin. Ya. Nanti gampang saya kirimin. Boleh Ustaz, boleh. Ya. Nanti saya bikin itu ada kisi-kisinya, ada keterangan Al-Qur'annya, terus ada judul dari kisi-kisi itu apa, terus udah gitu Anda kalau lihat di komputer itu satu layar dua slide itu bacanya jadi supaya cepat. Nah dari itu udah ngerti semua, udah apa semua, bikin simulasi kasus, ya sehingga kita otomatis nih ngomongnya. Itu yang penting. Sehingga kita gali, apalagi Pak Helmi, misalnya ahli ITB, ahli yang listrik, ahli apa, bikin. Ya. Baik Ustaz. Baik, Masya Allah.
Soal. Saya juga Pak Pak Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ini kan warahmatullahi ada hadis yang adinul huwa aklu laisa dina liman la aklalahu. Terus bastatan fil ilmi wal jismi. Jadi untuk memahami suatu tatanan harus ada satu tingkat kecerdasan tertentu. Kemudian kelincahan berbuat atas penguasaan satu ilmu. Pertanyaan saya, kenapa ceramah-ceramah atau apa Ustadz itu ngomongnya cuma dosa, terus pahala, sorga, neraka, tapi tidak ada implementasi ilmu Quran untuk kehidupan. Jarang sekali saya dengar itu. Gimana tuh? Jadi gini ya, Pak Sarip, sekali lagi ya, itu pertanyaan yang menarik ya. Yang jelas tentunya antara pendapat Ustadz sama pendapat Ustadz yang backgroundnya misalnya agama sama saya tentunya akan beda Ya, betul. ya. Tapi nggak usah takut. Yang penting kita mentadaburin Al-Quran ini ada satu rangkaian kalimat yang jelas ya, sehingga apa? Ya, orang bisa tahu, oh ini benar, insya Allah. Ya, jangan pendapat pribadi. Ya, nah, jadi kalau kita udah niatin seperti itu, insya Allah Allah akan tuntun. Tadi surat 29 ayat 69, surat 10 ayat 9, terus sudah gitu surat 64 ayat 11, terus surat 75 ayat 19. Nanti Allah akan menuntun bagaimana menerangkannya. Coba bacain guys. Surat 75 ayat 19. Al-Qiyamah ya dok. Ya. Wis. Ya, surat Al-Qiyamah ayat 19. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Nah, jadi kalau kita udah merenung, udah ini, Allah yang akan menjelaskan, kami itu Allah yang akan menjelaskannya. Enak gak dituntun sama Allah? Alhamdulillah, enak Nah, banget. sekarang Terbuka udah kita kita. bikin strateginya nggak? Ya, Ya. Nah, ini yang kita ini, maaf sekali lagi, ya kalau saya lihat di Mister YouTube atau Mister Google, ya, saya lihat tuh kaji ininya, yaitu dia hanya misalnya oh tentang hati, oke, saya lihat, tapi dia menganalisanya kurang, ya. Nah, Rasulullah ini walaupun nggak bisa tulis baca, analisanya jago, ya. Kita sebagai guru harus melatih anak didik ini dengan daya analisa. Ya, sehingga kita bangga sama anak didik kita dimanapun ditaruh, dia akan bisa. Kenapa? Al-Quran itu rahmat untuk seluruh alam. Surah 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku turunkan kau ya Rasulullah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Surah 81 ayat 27. In huwa illa dzikrul lil alamin. Surah 68 ayat 52. Rahmat bagi seluruh alam. Dan itu untuk keterangan surah 25 ayat 1. Tabarakallah jinazala furqana alabdi dan seterusnya. Itu keterangan kebenaran untuk menjelaskan kepada seluruh manusia dan jin. Surah 25 ayat 1. Ya, orang yang nggak bisa tulis baca bisa, orang yang buta bisa. Itulah kehebatan Al-Quran. Ya. Nah, jadi sekali lagi mulailah kita gali Al-Quran itu. Akan suatu ilmunya luar biasa, Pak. Nggak ada habis-habis ceritanya. Betul-betul 8 lautan. Bukan hanya kata kiasan, betul-betul kehebatan yang luar biasa. Bukan hanya kiasan. Ya. Makin banyak kita belajar, makin nggak tahu kita, Pak. Makin Ya, bodoh, makin bodoh rasanya. Ya tambah terus. Ya, makanya Al-Quran itu aku kasih kata Allah, ya, karena aku tahu kamu itu sangat lemah. Surat 4 ayat 28. Aku kasih itu surat 30 ayat 30 sesuai fitrah manusia. Surat 53 ayat 32, aku tahu mulai kamu dibentuk dari tanah, sperma sampai kamu berkembang, aku tahu. Makanya aku kasih buku petunjuk Al-Quran. Surat 43 ayat 48 yang luar biasa. Ya, melebihi mukjizat lainnya. Ya, misalnya mukjizat Nabi Musa nih. Tongkatnya ditemuin nih, bisa membelah lautan?
Nggak bisa. Rasulullah bisa. Apa contohnya? Surah 42 ayat 32. Baca, wes. Surah 55 ayat 24. Tidakkah kamu perhatikan kata Al-Quran? Kamu lihat tuh kapal-kapal yang belayar sebesar-besar gunung. Di zaman Rasulullah nggak ada, Pak. Ya, sekarang terbukti. Pertanyaan, apakah itu bid'ah? Enggak. Orang Al-Quran ini terbang ke 14 abad yang lalu. 14 abad ke depan. Ya, nggak ada. Bacain, wes. Surat Asy-Syura ayat 32. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Itu cerita 14 abad yang lalu. Baru sekarang terbukti. Ya, saya bisa jelasin yang lain. Insya Allah. Apa teori Big Bang? Ada semua. Teori Big Bang sampai terbentuk lapisan, 7 lapisan di langit, 7 lapisan di bumi. Saya bisa jelasin semua. Teori desakan yang akan menimbulkan lapisan-lapisan. Insya Allah. Ya, semuanya Ustaz. komplit. Insya Allah. Oke, kalau nggak ada lagi, Oke. Makasih Ustaz. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. bentar, insya Allah malam ini saya kirimin Pak Helmi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, Karena saya terima juga kasih. banyak grup, Pak. Grup pengajian saya akan kirim semua. Kita ajak semuanya sama-sama. So, untuk Ya. kembali pada Quran, kembali dan real. Kan saya sering kirimin kajian untuk tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, ya Ustaz. Betul. Bagilah ke grup, Baik, Pak. Baik, biar Ustaz. bertambah ilmunya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Makasih. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Salam. jadi guide buat kita. Oke, kalau nggak ada pertanyaan Oke. lagi, kita Baik. Terima kasih, Pak Ustadz. tutup Terima kasih ya. banyak. Baik. Dok, saya tinggal nanya, Dok. Tinggal Terima nanya, kasih. cuman setelah dokter merumuskan energi rahmat segala macam permulanya itu, saya pun mencoba memahami saya backgroundnya ekonomi manajemen organizing itu, justru struktur organisasi itu mengikuti struktur organisasi Allah itu. Bagaimana organisasi pembagian ilmu-ilmunya ada lengkap dari Mendel Pes. Jadi ilmu Al-Quran betul sumber ilmu. Saya rasa itu aja, Dok. Masih, Dok. Jadi nggak ada yang paling dahsyat dari ekonomi Islam, yaitu zakat sebagai ekonomi iya. yang paling canggih. Ya, Iya kan, Pak? zakat sama sedekah. Iya, zakat. Kalau Dan sedekah zakatnya itu kita Termasuk malu sedekah. lah. Betul. Kalau Saudara. Iya kan, zakat ada. aja kita malu 2,5%. Iya, maksudnya zakat dan ya sebagai ilmu ekonomi. Itu kan ada buku besar, ada pendapatan, ada devisa. Kan segala fikum ya, Pak Rojak Agung. Ya, betul. Wah, Marco, apa kabar? Assalamualaikum. Nah, Oke, kalau nggak ada kita tutup, setuju? Oke. Kalau siap maghrib. terima kasih banyak. Doa dulu. Ya, wis, doa wis. Terima kasih, Dok. Ya. Yuk. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Kurnia atas tausiahnya pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Atau saya mau berdoa, Amin. tapi bahasa Amin. Indonesia ya. Ya, oke. Iya. Ya Allah, ya Tuhan. Amin. Selama ini kita hilaf, ya Allah, ya Tuhan. Panja indah ini selalu tidak dibimbing, ya Allah. Amin. Dan Panja indah ini pernah berjanji di hadapan-Mu. Amin. Alastu birobikum. Benarkah aku ini Tuhan? Benar. Ya. Ya Allah, bimbinglah Panca Indra ini, ya Allah, yang telah hilaf untuk Amin. tulus dan ikhlas. Amin. Untuk Amin. tulus dan ikhlas. Penuh Amin. bersabar, penuh semangat, penuh istiqomah, Amin. penuh tawakal, ya Allah. Amin. Untuk Kau turunkan karunia dan rahmat-Mu. Amin. Amin. Untuk Kau turunkan kebenaran dan kemutlakan Al-Quran-Mu, ya Allah. Amin. Untuk Kau turunkan keselamatan dunia dan akhirat-Mu, ya Allah. Amin. Untuk Kau turunkan nikmat dan kemuliaan dunia dan akhirat-Mu, ya Allah. Untuk Engkau turunkan mempersiapkan sambutan rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang telah berusaha untuk mencontohnya, kepada umatnya yang berusaha memaknai kalimat Al-Quran menjadi sesuatu yang luar biasa, ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, untuk persiapan disambut dengan belayan cinta dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, untuk menggapai ilmu-Mu dalam membuka perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran dengan hikmah Al-Quran. Amin. Ya Allah,
untuk menggapai tali buhurmu, untuk mengikat seluruh panca indera ini dengan sukarela dan ikhlas dengan petunjuk Al-Quranmu dan contoh Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan, jangan kau putuskan, jangan kau longgarkan, sehingga jadi celaka dunia dan akhirat. Tidak sanggup panca indera ini bersaksi di hadapan guru maksiat nanti. Ya Allah, tolonglah ya Allah, kasihanilah ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Terima kasih Ustaz. Terima Ustaz. kasih Pak Ustaz. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dokter semua. Terima kasih. Izin lip ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hilmi udah dapat bahan-bahannya nggak dibagi-bagi. Jangan lupa tadi strategi Ini- Sama Pak Wisnu ya nanti. Hilmi udah dapat bahan nggak bagi-bagi. Udah tadi kan itu di Di posting Pak sama- Wisnu. Oh gitu. Ya Bu, ada saya itu share ya. di ini, ada di chat tadi. Ada di chat ya. Ya, Ada di chat. coba saya ulang lagi. Itu di record kan? Di- Udah ada. Ya, di record juga, nanti bisa di share Oke. apa? Bisa di YouTube Dr. Ahmad Kurnia, Bu, bisa di YouTube. YouTube Dr. Nah, Ahmad Kurnia. di Dr. Ahmad YouTube. Kurnia. Terima kasih Mas Isnu. Terima kasih Masih Mas banyak Wisnu. Pak Ya, ya. baik Pak. Ya, izin live ya Pak. Ya, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. warahmatullahi